Pertandingan antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung pada laga pekan ke-22 BRI Liga 1 2024 baru saja berakhir. Tontonan menarik, menegangkan, dan penuh strategi baru saja tersaji di Stadion Jatidiri Semarang. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik dan juga seru sejak menit awal pertandingan. Tim tamu Persib Bandung punya misi besar untuk bisa terus menjauh dari kejaran para rival yang ada di bawahnya, agar bisa mempertahankan gelar juara yang telah didapat pada musim lalu. Sementara tim tuan rumah PSIS Semarang berambisi mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Usai di pekan sebelumnya skuad Mesa Jenar dipermak habis Dewa United 1-4. Posisi PSIS Semarang yang belum aman dari zona merah Liga pun menjadi dasar kuat untuk bisa meraih poin penuh di laga kali ini. Pada laga kali ini, Hodak langsung memainkan Girvan Kastaner sejak menit awal pertandingan dan berduet dengan Cira Alves di lini depan Persib Bandung. Jalannya pertandingan babak pertama, tim tuan rumah langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick-off babak pertama dimulai. Terbukti lewat aksi Galih Freitas, gawang Kevin Rey Mendoza mendapatkan 2 kali tekanan berbahaya. Namun beruntung sepakan keras Galih Freitas belum membuahkan hasil untuk PSIS Semarang. Pada menit ke-28, Matteo Kocijan hampir menerima kartu merah dari wasit imbas tackle yang dilakukan sang gelandang kepada pemain PSIS Semarang. Untung saja usai wasit mengecek VAR, Matteo Kocijan terlepas dari bayang-bayang kartu merah. Pada menit ke-30, Zalnando sempat mendapatkan penanganan medis karena hidungnya mengeluarkan darah usai terkena bola sepakan keras dari eksekusi tendangan bebas pemain PSIS Semarang. Galih Freitas melakukan aksi fair play usai melihat mantan rekan setimnya itu terkapar karena hidungnya mengeluarkan darah. Persib Bandung baru mampu mengoyak jala gawang PSIS Semarang pada menit ke-35 lewat sundulan Nick Wipers. Berawal dari sepak pojok, Nick Wipers menghujam gawang PSIS Semarang dengan heading kerasnya ke dalam gawang tim tuan rumah yang dikawal oleh Syahrul Trisna. Petaka datang untuk Persib Bandung pada menit ke-41 saat Matteo Kocijan benar-benar diganjar kartu merah oleh wasit karena ulah sang pemain melakukan pelanggaran keras kepada pemain PSIS. Hingga akhir babak pertama selesai, Persib Bandung berhasil memimpin 1-0 atas tim tuan rumah PSIS Semarang. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan hendak memberikan tanggapannya terkait komentar soal sosok dirinya yang banyak disebut humoris namun juga galak oleh banyak pihak seperti supporter dan juga media. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menerangkan bahwa hal tersebut terjadi tergantung bagaimana situasinya, karena baginya akan lebih mudah bekerja ketika suasananya dalam keadaan yang baik. Ia melanjutkan bahwa bila para pemainnya dapat bekerja dengan baik dan mengikuti arahannya, maka ia pasti akan menciptakan suasana tim yang bagus dengan candaan yang terkadang datang dari dirinya. Namun di sisi lain juga ia akan mencoba menaikkan suaranya bila para pemainnya tidak bermain atau berlatih seperti yang ia instruksikan. Hal tersebut ia lakukan agar anak asuhannya dapat mendengarkan dirinya. Terkadang memang harus begitu. Lebih mudah bekerja kalau suasananya lebih baik. Tetapi yang utama, mereka harus bekerja. Jika pemain bekerja dengan baik dan juga mengikuti arahan, suasananya akan lebih bagus. Kalau tidak, terkadang Anda harus menaikkan suara agar mereka mendengarkan, kata Bojan Hodak. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapannya terkait Igor Toli yang menggantikannya dalam memimpin tim Persib Bandung kalah mengalahkan PSM Makassar pada Sabtu lalu. Pelatih asal Kroasia tersebut menerangkan alasannya membawa Igor Toli sebagai pengganti Goran Paulic karena keduanya memiliki kualitas, sehingga ia selalu berdiskusi dengan Igor selama 1 pekan sebelum pertandingan. Hodak juga mengatakan bagaimana ia berkomunikasi dengan tim pelatih Persib Bandung dalam menyusun strategi permainan dan juga bagaimana metode latihan yang akan diberikan kepada para pemainnya. Selain dengan Igor, ia juga mengatakan selalu melakukan diskusi bersama tim pelatih lainnya, termasuk pelatih fisik Miro Patrick dan pelatih kiper Luizinho Passos. Ia menerangkan itulah pentingnya tim kepelatihan dalam suatu klub sepak bola. Saya membawanya karena saya tahu kualitasnya. Dan sama seperti Goran tahun lalu, keduanya memiliki kualitas. Jadi sekarang sebelum pertandingan, pada dasarnya di 1 pekan itu, saya dan dia berdiskusi. Sama seperti laga lainnya, kami selalu mengambil keputusan bersama sebagai tim, Miro dan Passos juga. Karena itu kami punya tim kepelatihan, kata Bojan Hodak. Persib Bandung saat ini tengah menjalani tren positif di Liga 1 musim 2024. Salah satu faktor utama di balik stabilnya hasil yang diraih adalah atmosfer ruang ganti yang harmonis. Seperti dikatakan sang pelatih kepala Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa bisa mengendalikan kondisi ruang ganti menjadi kunci penting atas keberhasilan timnya dalam menjaga performa hingga pertengahan musim ini.
Hal tersebut berdasarkan dari pengalaman langsung yang ia rasakan sejak pertama kali datang ke Persib Bandung pada pertengahan musim 2023. Hodak secara terbuka mengatakan bahwa atmosfer ruang ganti saat itu sangat buruk yang berimbas pada ketidakstabilan tim di lapangan. Namun melalui pendekatan yang ia terapkan, suasana internal tim perlahan berubah menjadi lebih solid, sehingga pada akhirnya Persib Bandung berhasil mengangkat piala juara Liga 1 musim lalu. Bagusnya, hal tersebut masih terus berlanjut hingga musim ini. Ini penting. Tanpa atmosfer yang baik, Anda tidak bisa melakukan apapun. Jika pemain tidak menjadi seperti tim, seperti satu kesatuan, akan sangat sulit menciptakan sesuatu. Tahun lalu saat saya datang, perasaan pertama saya adalah atmosfer di ruang ganti. Itu sangat buruk. Kami berhasil mengubah itu. Dan menurut saya itulah perubahan terbesar musim lalu, kata Bojan Hodak. Bek kiri Persib Bandung Zalnando memberikan pandangan dan harapannya terkait industri fashion khususnya untuk produk lokal di Indonesia. Ia memang dikenal sebagai pemain yang selalu memikirkan penampilan di luar lapangan. Selain itu, pemain yang sempat dipinjamkan ke PSIS Semarang itu juga memiliki brand fashionnya sendiri yang mulai ia rintis sejak pertengahan tahun 2024 kemarin. Ia menuturkan bahwa industri fashion tidak akan ada habisnya. Terlebih di Bandung yang dikenal sebagai kota fashion atau kota mode, karena terdapat begitu banyak brand fashion lokal yang berasal dari kota kembang. Menurutnya, fashion sudah menjadi gaya hidup bagi warga Bandung. Persija Jakarta mendapatkan hasil kurang memuaskan di laga pekan ke-22 Liga 1 musim ini. Berjumpa dengan Dewa United di Stadion Pakansari pada Sabtu malam tadi, mereka kalah 0-2. Ini menjadi modal buruk jelang laga melawan Persib Bandung. Pelatih Persija Jakarta Carlos Peña menyadari hal tersebut. Alhasil kekalahan dari Dewa United ini akan menjadi bahan evaluasi bagi mereka jelang pertemuan melawan Persib Bandung pada pekan depan. Peña mengajak para pemain Persija untuk segera bangkit selepas kekalahan dari Dewa United ini. Menurutnya, kekalahan ini bukan sesuatu yang harus direnungkan secara berlebihan. Peña mengakui Dewa United bermain lebih bagus di laga ini. Memang Persija ciamik meladeni Dewa United. Meski harus bermain dengan 10 orang usai Carlos Eduardo terkena kartu merah, namun transisi Dewa United sangat bagus. Jelang laga melawan Persib Bandung nanti, selain evaluasi, tidak banyak hal yang akan dilakukan oleh Carlos Peña. Dia menganggap para pemainnya sudah tahu apa yang harus mereka lakukan menghadapi laga sebesar itu. Kami akan menganalisis kekalahan ini, dan mulai besok, kami akan mempersiapkan diri jelang laga melawan Persib Bandung. Ya, kami harus berasumsi kekalahan ini adalah bagian dari perjalanan kami di Liga musim ini. Toh kami juga tidak bisa menang setiap pekan. Apalagi lawan kami kali ini Dewa United, yang notabene adalah tim yang bagus. Kami sebenarnya bisa imbang, bisa mencetak gol penyama lewat Gustavo Almeida. Meski kami kalah jumlah pemain, namun kami memang kalah dalam hal transisi juga dari Dewa United di laga ini. Untuk laga melawan Persib Bandung nanti, tidak perlu motivasi berlebih, karena laga sebesar itu sudah memberi motivasi bagi para pemain Persija. Tidak perlu juga evaluasi besar. Kita tinggal menjaga fokus saja usai kalah dari Dewa United ini, kata Carlos Peña. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning.